Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua. Hari Ahad sore sambil ngopi sore. Bismillah. Gua ingin membahas ngobrol ringan terkait dengan proses penjualan Manchester United. Banyak yang berkomentar, ya proses ini bertele-tele, terlalu lama, terlalu panjang, nggak jelas. Apakah akan menjadi Qatar yang jadi pemilik selanjutnya, ataukah Ineos, atau bahkan Glazer tidak jadi menjual. Terlalu banyak spekulasi karena ya terlalu lama dari bulan November, ya kan, prosesnya sudah dimulai Februari, Maret, ada yang katakan sebelum Mei, tapi sekarang sudah bahkan hampir ke akhir Mei tanpa belum ada ya kejelasan ya akan seperti apa. Gua ingin ngobrol ringan terkait dengan hal tersebut. Kenapa sih prosesnya ini terlalu lama? Dan apa sebenarnya yang terjadi dari beberapa sumber yang gue dapatkan. Pertama dari David Ornstein, ini dari podcastnya dengan Rio Ferdinand 5UK. Dia mengatakan kalau ya Anda berbicara dengan orang-orang di Manchester United, satu hari Anda mendengar kalau ini akan mungkin Ratcliffe, lalu setelahnya Qatar, lalu setelahnya investasi minoritas yang menjadi favoritnya, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Hanya sedikit orang di sekitar Glazer yang mengetahuinya. David Ornstein juga menambahkan kalau saat ini dari pengetahuan saya, Manchester United tidak bisa bergerak terlalu banyak ya di bursa transfer. Dan bahkan harus menjual beberapa sebelum mereka bisa mendatangkan pemain baru lagi. Saya tidak berpikir mereka bisa melakukan transfer ya sampai ada kejelasan mengenai kepemilikan selanjutnya dari Manchester United. Dari Telegraph mengatakan kalau pembicaraan dengan Sir Jim Ratcliffe ini telah meningkatkan ya kepercayaan diri, tapi juga belum ada indikasi yang jelas kalau keluarga Amerika ini ya siap untuk mendeklarasikan kalau Ineos yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Ini ketidakjelasan lagi dan ini yang disebutkan juga dari Jacobs Band ya, salah satu jurnalis juga mengatakan kalau semua keenam anggota Glazer ini ingin menjual. Qatar dari tawaran terakhirnya sekarang sedang diproses. Rain Group masih mengontrol tahap-tahap selanjutnya, walaupun 92 Foundation ya atau Yayasan 92 ini melakukan pembicaraan langsung dengan Glazer via telepon. Rain Group masih terlibat ya dalam pembicaraan secara major, secara lebih besar lagi. Setelah dari Sportico mengatakan setelah 6 bulan negosiasi dan juga penawaran, ya hasilnya ini masih pending, masih belum jelas ya. Karena, nah ini dia, Glazer masih belum bersatu mengenai keputusannya. Apa yang akan mereka lakukan dengan klub. Menurut beberapa orang ya, yang jelas yang mengetahui tentang proses ini, mereka diharapkan akan mereview semua opsi akhir Mei. Nah, dari situ kalau menurut gua ya ringan amatiran jelas nih penyebab utamanya kenapa tidak bulatnya suara dari Glazer itu dulu. Tidak sepakatnya di antara keluarga Glazer yang ini membuat ya akhirnya berlarut-larut proses penjualan dari Manchester United. Tawaran sudah ada, bahkan sudah final kalau menurut gua ya, ataupun juga ya mendekati final. Angka-angkanya, poin-poinnya baik itu dari Qatar, Sheikh Jassim maupun juga Sir Jim Ratcliffe dari Ineos Group. Sudah jelas, tapi sekarang semuanya ini tergantung Glazer. Dari situ, gue simpulkan ya ringan amatiran, ini sekali lagi asumsi gue. Nampaknya opsi Glazer tetap memegang kepemilikan mayoritas dari Manchester United ini sangat kecil. Hampir-hampir impossible kalau dari situasi yang digambarkan tadi dari sumber-sumber yang gue sebutkan tadi ya. Artinya mereka sangat ingin melepas Manchester United baik itu secara keseluruhan maupun juga secara mayoritas, dan langkah-langkah juga sudah mereka susun mulai dari
mengambil Rain Group ya kan sebagai kepanjangan tangan untuk memproses hal-hal terkait dengan penjualan, sampai dengan penawaran 1, penawaran 2, penawaran 3, dan juga langkah-langkah selanjutnya. Tadi disebutkan juga kalau ya sebenarnya Glazer ini sangat ingin menjual ya, tapi masih belum pasti seperti apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka akan melepas yang minoritas ya kan? Artinya ada minoritas investasi minoritas yang akan masuk juga, ataupun melepas ke Qatar, ataupun melepas ke Sir Jim Ratcliffe. Belum jelas nih. Tapi sekali lagi menurut gue, asumsi gue ya, melihat dari berita ini, akan dilepas Manchester United oleh Glazer. Nah, tinggal kebulatan suara saja ini dari ke-6 anggota keluarga Glazer yang memiliki saham di Manchester United secara mayoritas. Apakah mereka setuju melepas semuanya atau hanya sebagian? Itu menurut gua dua opsi ini saja yang memberatkan ya, bahkan membuat berlarut-larut nih proses penjualan dari Manchester United sampai ketidakjelasan yang terjadi sampai dengan saat ini. Siapa yang akan menjadi selanjutnya? Oleh karena itu, menurut gua ya ditunggu saja, sabar saja. Seperti yang gua selalu ungkapkan, yang gua harapkan Manchester United akan bebas hutang dan juga bebas Glazer. Menurut gua ini penting bagi proses perjalanan Manchester United selanjutnya di kompetisi Liga Inggris maupun juga kompetisi Eropa. Manchester United ini mengalami banyak kemunduran selama belasan tahun, di mana tim-tim lain ya di Premier League justru selama belasan tahun terakhir ini mengalami kemajuan. Jadi bisa dibayangkan ya, tim-tim lain justru maju, Manchester United ini justru mundur. Nah, poinnya ini sangat penting tahun ini menurut gue. Oleh karena itulah di channel Football United ini gue selalu berusaha untuk memberikan update sekecil apapun terkait dengan proses penjualan Manchester United. Kenapa? Karena impact-nya akan sangat besar terhadap Manchester United. Dan sekali lagi, sekarang menurut gue ya, terungkap ringan amatiran, kenapa proses ini berlarut-larut ya, karena memang Glazer ini tidak sepakat. Kenapa demikian? Ya, Joel dan Avram Glazer masih ingin untuk memegang saham di Manchester United, sementara yang lainnya, keempat yang lainnya ini ingin melepas sebenarnya. Dan tentu saja Glazer ini kan punya 69 atau sekitar 70% lah katakanlah saham dari Manchester United. Nah, bagaimana dengan 30% yang juga dimiliki oleh banyak pihak-pihak minoritas lainnya? Ya, menurut gua ini juga harus diselesaikan sehingga dari dua penawar ya, baik itu Sir Jim Ratcliffe maupun juga Sheikh Jassim, nampaknya pihak yang lebih simpel dalam tanda kutip, pihak dari Sir Jim Ratcliffe. Karena dia hanya menginginkan 50% lebih sedikit dari saham kepemilikan Manchester United sehingga dia bisa menguasai secara mayoritas. Dan pihak-pihak lainnya ini akan dalam tanda kutip diurus setelahnya. Sementara Sheikh Jassim dari Qatar justru sebaliknya, ingin 100%. Artinya apa? Sheikh Jassim harus punya harus mendapatkan keputusan yang bulat, yang menyeluruh dari keluarga Glazer selaku pemilik 60 sekian, 69, 70% dari saham Manchester United, dan juga pihak-pihak minoritas lainnya. Dia harus bisa meyakinkan sehingga mereka semua ini setuju untuk melepas kepemilikannya kepada Qatar. Dan ini menurut gue tidak mudah ya, lebih complicated. Walaupun sekali lagi menurut gue yang terbaik bagi Manchester United adalah bebas Glazer dan juga bebas hutang. Kurang lebih demikian ngobrol ringan sore hari. Ada beberapa video lainnya yang akan gue bikin ya setelah ini. Nantikan selalu, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.